langsung ya dalam kacamata komunikasi politik nih. Apa pesan utama nih dari keberadaan Pak Prabowo di Aceh, Mas Gibran di IKN di malam pergantian tahun? Ada dua konteks yang bisa kita baca. Pertama, bisa jadi memang maknanya positif, bisa jadi artinya bisa berbagi dong. Satu di sana, satu di sini. Artinya satu di Aceh, satu di IKN. Tetapi ada mungkin juga ada makna lain. Publik mungkin melihatnya ada apa nih, kok tidak bersama-sama, tidak bareng-bareng, tidak ya satu katakanlah lokasi. Ini kan menjadi pertanyaan dari publik. Tapi saya melihatnya seandainya itu pun menjadi pertanyaan besar dari publik, hal yang wajar publik mempertanyakan itu. Nah, saya melihatnya ada dua makna tadi, makna yang positif dan makna yang negatif. Ada negatifnya? Ya negatifnya tadi masyarakat bertanya ini ada apa nih gitu. Jadi tapi curiga gitu. Ya saya melihatnya bahwa ini mungkin ya bahwa ya berbagi tugas saja. Mungkin menteri yang lain juga di mana gitu nyebar, kepala badan juga ada di tempat yang lain. Jadi ini bagian daripada bisa jadi tadi strategi politik, bisa jadi juga tadi bahwa ini kok tidak bersama-sama, kira-kira begitu Mbak Fitri. Oke, artinya ini bisa dimaknai banyak ya. Nah, ini bisa dibaca juga sebagai pembagian peran ya tadi kalau Bang Ujang. Iya, saya sih begini, karena gini, seolah-olah hadir di banyak tempat, ya karena bagaimanapun gini, mungkin IKN perlu Nah, ya, kenapa IKN ya? Ya, kan memang Gibran kan menginginkan berkantor di sana, Pak Wapres itu. Nah, di saat yang sama memang Pak Prabowo, saya melihatnya punya keinginan yang tadi bencana belum selesai kan, artinya pasca bencana ini harus tuntas. Bagaimana penanggulangan secara komprehensif terus dilakukan. Maka ya suka tidak suka, senang tidak senang teman-teman gitu ya, bahwa ya Pak Presiden harus turun lagi, hadir lagi karena begitu dahsyatnya gitu bencana tersebut, maka membutuhkan sosok presiden ada di lapangan dan itu dilakukan oleh Pak Presiden. Saya melihatnya seperti itu sih Mbak Fitri, Bang Hafid. Ini kan Pak Prabowo lagi. Pak Prabowo kan. Pak Prabowo itu kan sudah 5 kali terhitung ya. Kalau sama ini 5 kali ke Sumatera, tentu ada dampak psikologis buat warga. Tapi dampak lainnya yang Kang Ujang lihat itu seperti apa? Ya tentu kan ada makna banyak tadi. Selalu kalau presiden hadir itu tentu ada dampak psikologis, dampak sosiologis dan dampak politik gitu. Tentu secara psikologis tadi ingin memberi semangat kepada katakan saudara-saudara kita yang ada di sana, yang di Aceh, Sumut dan Padang ya. Artinya mereka perlu diberikan semangat yang nyata dari Pak Presiden. Karena kan suara-suara katakanlah kritikan banyak dari sana gitu. Bagaimana bencana yang dahsyat itu perlu tadi Presiden turun memastikan bahwa mereka itu terayomi, mereka tidak sendirian berjuang, mereka punya negara gitu. Mereka punya presiden, mereka punya pemerintahan dan itu harus hadir. Kemarin ketika bencana dianggap negara waktu itu ya, waktu Presiden belum hadir ya, itu dianggap belum hadir. Maka ketika Pak Presiden hadir 5 kali ini, Presiden ingin hadir dan nyata di situ, ingin membuktikan bahwa negara ada, negara hadir, negara turun untuk memastikan tadi membantu, menolong saudara-saudara kita yang kesulitan di sana. Dan tadi ya, bagaimana bencananya begitu luar biasa, Presiden 5 kali hadir, ini tentu memberi penguat bagi masyarakat bahwa Presiden nyata hadir. Itu secara psikologis. Secara politik tentu ya namanya juga pemerintah ya, namanya juga bernegara, namanya juga presiden yang hadir, tentu punya implikasi politik gitu, apapun itu. Tapi saya sih membacanya politik yang baik lah, politik yang bagus selama keberpihakannya kepada rakyat. Nah itu aja, kalau tidak berpihak kepada rakyat ya dianggap tidak bagus. Tapi selama itu siapapun gitu ya, mau presiden, wapres, menteri atau pejabat lain, ketika berpihak kepada publik, ya kebijakannya condong pada masyarakat ya dianggap bahwa itu politik yang baik. Nah, dampak sosiologisnya tentu bagaimana tadi kondisi masyarakat itu kan harus tuntas ya. Bagaimana misalkan masyarakat kehilangan pekerjaan, masyarakat kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga, banyak yang katakanlah dikorbankan gitu ya dalam konteks itu. Maka tadi 3 hal itu, 3 aspek itu ya, baik secara psikologis, politis dan sosiologis itu mestinya
berbarengan dan itu dilakukan untuk memastikan bahwa semuanya untuk kepentingan rakyat. Sejatinya harus itu. Kalau saya sih melihatnya begitu, Bang. Kemarin juga kan viral bahwa tenda-tenda besar itu baru dibangun sebelum presiden datang. Jadi banyak netizen yang bilang Pak Prabowo minimal sering-sering lah ke bencana biar tendanya makin banyak, biar dapur-dapur umum makin lengkap gitu-gitu. Biar karena kan sepertinya yang dinilai netizen dinilai netizen aparat-aparat tuh baru patuh kalau presiden udah datang gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini menjadi penyakit yang akut ya di tubuh pejabat kita atau tidak. Apakah memang ini menjadi sebuah kebiasaan tadi habit gitu ya, ataukah memang ini tadi kalau ada presiden baru bekerja, kalau nggak ada ya leha-leha. Jangan sampai begitu. Nah ini yang semoga hanya dugaan gitu ya. Ya ini kan pandangan netizen ya terhadap mungkin fenomena yang ada. Tapi mudah-mudahan ya tadi ada presiden atau tidak, sejatinya penanganan bencana terus dilakukan, bekerja. Karena tadi negara harus hadir, pemerintah harus hadir, semua komponen bangsa harus hadir, memastikan menolong saudara-saudara kita yang kesulitan di sana. Nah, kalau kita lihat dari penanganan bencana kemarin ini kan masih menimbulkan banyak ketidakpuasan dari masyarakat, khususnya di sosial media. Kita tahu Presiden Prabowo sampai berkali-kali datang pun dianggap belum cukup gitu kan, masih banyak daerah yang belum terjangkau, masih banyak bantuan yang belum masuk dan selalu munculnya ketidakpuasan. Nah, bagaimana nih sebaiknya mungkin pemerintah merespon opini-opini yang muncul di sosial media yang mungkin juga itu berdasarkan dari fakta-fakta di lapangan seperti itu. Artinya kehadiran aja nggak cukup nih. Iya, kerja nyata. Kerja nyata yang tentu gini, di politik gini, nggak boleh politik itu seperti dalam agama. Agama itu kan kalau memberi itu tangan kanan memberi itu nggak boleh kelihatan. Kira-kira gitulah. Nah di politik nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh memberi bekerja pun kelihatan. Harus kelihatan. Kalau katakanlah kalau oleh netizen harus wujudnya apa, fotonya apa, kira-kira begitu. Sebagai wujud transparansi gitu sebenarnya gitu ya. Itu yang menurut hemat saya bukan mungkin ya, mereka pemerintah sudah menjelaskan kan lewat Letkol Teddy bahwa tentara sudah bekerja, polisi sudah bekerja, tapi kok nggak ada gambarnya, nggak ada audionya, nggak ada visualnya. Ini sebenarnya di politik. Nah di situ kesalahannya, artinya bekerja, tapi masyarakat menganggap kok nggak ada yang kelihatan, padahal bekerja. Nah ini sebenarnya dalam politik harus dipahami. Itulah mungkin salah satu kekurangan dari, mohon maaf ya, pejabat-pejabat kita ketika bekerja. Mungkin karena saking ikhlasnya gitu, saking kerja kerasnya lupa foto-foto. Tapi yang viral justru ini pencitraan. Dan itu ini jadi masalah gitu karena influencer sekarang justru lebih viral daripada pejabat-pejabat yang membantu di sana. Seolah-olah influencer lebih bekerja nih. Ya memang gini, dalam situasi darurat ya kesulitan memang dihadapi pemerintah seperti itu. Jadi seolah-olah gitu ya apa yang dilakukan pemerintah salah. Ini nih problematik, seolah-olah tidak melakukan apa-apa, padahal melakukan apa-apa, melakukan banyak hal gitu. Nggak mungkin negara tidak hadir. Saya pernah konfirmasi gitu ke beberapa kementerian. Saya bilang kenapa, misalkan, kan bertanya juga tuh kenapa dari helikopter bantuannya diturunkan langsung dijatuhkan. Ternyata helikopter itu masyarakat di bawah itu tidak bisa dikendalikan, misalkan berbahaya bagi helikopter itu untuk turun. Karena udah banyak masyarakat yang kumpul gitu ya. Ya, takut ada terjadi eksiden. Saya baru memahami itu. Saya bertanya tuh ke menteri, saya bertanya kenapa? Itu masyarakat komplain, ternyata saya punya jawaban. Akhirnya kan helikopter di air kan? Ke air, akhirnya ke air kan? Ke air di situ. Memang tadi di satu sisi ini bencana besar yang harus ditangani dengan cepat. Di saat yang sama tadi pemberitaannya tidak menguntungkan pemerintah. Tadi bahkan Bang Hafid mengatakan influencer lebih viral. Itu. Nah, artinya ini kan ada koreksi bagi pemerintah ya, koreksi bagi pejabat. Ya tadi bagaimana mengimbangi pemberitaan itu. Suka tidak suka harus begitu. Kerja ya foto saja. Tambah lagi pejabat-pejabat yang kemarin bikin blunder itu kan, yang datang kostumnya nggak tepat atau seolah-olah membantu naik, malah itu kan yang viral. Giliran pemerintah mau memviralkan malah yang viral
Nah inilah hal lain tantangan, Tantangan, dunia medsos hari ini gitu. Tantangan bagi sulit banget dikendalikan. ya tidak bisa dikendalikan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Hari ini gerakan-gerakan itu ya di media sosial. Tapi Iya.